Halo semuanya, perkenalkan saya Dibo Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori akuntansi positif, perataan laba dan manajemen laba. Di sini saya menampilkan mind mappingnya dan nanti juga akan diperpersa lagi mind mappingnya di layar di sini biar teman-teman semua lebih jelas melihat mind mapping yang saya buat untuk menjelaskan materi teori akuntansi positif, perataan laba dan manajemen laba. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada teori akuntansi positif dan perataan laba dan juga manajemen laba. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu teori akuntansi positif dan selanjutnya perataan laba dan manajemen laba. Oke. Yang pertama teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan pemahaman dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Teori akuntansi positif pada prinsip beranggapan bahwa tujuan teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Di dalam teori akuntansi positif ini, yaitu ada hipotesis-hipotesis. Yang pertama ada hipotesis rencana bonus. Yang kedua ada hipotesis kontrak hutang. Yang ketiga ada hipotesis biaya politik. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu hipotesis rencana bisnis. Dalam hipotesis ini, semua hal lain dalam keadaan tetap, para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Yang kedua ada hipotesis kontrak hutang. Dalam hipotesis ini, semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesempatan utang, maka kecenderungan adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perusahaan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Yang ketiga, ada hipotesis biaya politik. Dalam hipotesis ini, semua hal lain dalam keadaan tetap, makin besar biaya politik yang mesti ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung lebih memilih prosedur akuntansi yang menyerah pada laba yang dilaporkan dari masa sekarang menuju ke masa depan. Oke, selanjutnya yaitu perataan laba. Perataan laba bisa dilihat di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hakikat perataan laba, yang kedua ada motivasi perataan laba, yang ketiga ada objek perataan, yang keempat ada variabel perataan. Jadi pertama kita bahas tentang perataan labanya dulu. Perataan laba merupakan suatu tindakan di mana manajer secara sengaja mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar mencapai tingkat laba yang diinginkan. Meskipun demikian, adanya tindakan perataan laba ini mengakibatkan informasi yang mengenai laba menjadi menyesatkan, yang mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah oleh pihak yang berkepentingan, khususnya kepada perusahaan tersebut. Yang pertama itu ada hakikat. Kita bahas hakikat perataan laba. Saya lihat di sini hakikat perataan laba. Menurut Gordon dalam Riah dan Belkaoui 2007 menteorikan perataan laba sebagai berikut. Yang dibagi menjadi dalil-dalil sampai 4. Yang pertama dalil 1, kriteria yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam memilih di antara prinsip akuntansi adalah maksimisasi utilitas atau kemakmurannya. Yang kedua dalil 2, utilitas sebuah manajemen meningkat bersama dengan keamanan kerjanya, tingkat income dan tingkat perubahan income-nya manajemen, dan besarnya perusahaan dan tingkat pertumbuhan besarnya perusahaan. Dalil ketiga, pencapaian tujuan manajemen yang dinyatakan dalam proporsinya tergantung sebagaimana pada kepuasan pemegang saham terhadap kinerja perusahaan, yaitu jika hal-hal lain sama, semakin bahagia pemegang saham, semakin tinggi keamanan, income, dan sebagainya dari manajemen. Dalil 4, kepuasan pemegang saham terhadap sebuah perusahaan meningkat bersama dengan rata-rata tingkat pertumbuhan dalam income perusahaan atau rata-rata tingkat return atas modalnya dan stabilitas income-nya. Proporsi ini disiap untuk diverifikasi sebagaimana proporsinya. Yang kedua yaitu ada motivasi perataan laba. Jadi motivasi perataan laba
mempertimbangkan dua alasan bagi manajemen untuk meratakan laba yang dilaporkan, yaitu argumen pertama didasarkan pada asumsi bahwa semua arus laba yang stabil merupakan pendukung yang capable bagi sebuah tingkat dividen yang lebih tinggi daripada sebuah arus laba yang lebih variabel, memiliki sebuah pengaruh menguntungkan terhadap nilai saham perusahaan karena turunnya risiko total perusahaan. Yang kedua, argumen kedua untuk perataan adalah kemampuan untuk mengatasi sifat siklus laba yang dilaporkan dan mengurangi korelasi return ekspektasi perusahaan return portofolio pasar. Yang ketiga ada objek perataan. Bagi beberapa dimensi perataan pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai perataan angka income, share dan multiple, membedakan antara perataan real dan perataan artificial sebagai berikut. Perataan real menunjukkan pada transaksi aktual yang dilakukan atau tidak dilakukan atas dasar pengaruh. Kita akan membahas dulu yang pertama, manajemen laba. Perataannya terhadap laba, sedangkan kecenderungan perataan ada laba ini tentu disadari oleh manajemen. Pada periode akuntansi, para manajer biasanya untuk membuat bagaimana laba atau keuntungan dalam laporan keuangan digunakan untuk menguntungkan perusahaan. Kelima, cara yang digunakan variabel perataan manajemen laba. Alat atau instrumen perataan definisi adalah dari manajemen laba yang digunakan untuk menetapkan indikator kinerja yang dipilih dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Hubungan berikut ini adalah hal yang sangat penting untuk pada memahami manajemen laba sebagai manajemen akrual. Ada dalam rumusnya, yaitu total akrual sama dengan, untuk mencari total akrual sama dengan laporan laba bersih kurang arus kas dari operasi. Ada juga di bawahnya, total akrual sama, untuk mencari total akrual sama dengan akrual bukan pilihan tambah akrual pilihan. Nah, di dalam manajemen laba ini ada model-model. Yang pertama saya akan bahas tentang model-model akrual yang ada penjelasannya dulu. Model akrual pilihan pertama-tama melibatkan perhitungan total akrual. Untuk itu model akrual total disajikan terlebih dahulu, selanjutnya diikuti oleh model akrual pilihan. Model total akrual, ada dua model yang umumnya dipergunakan untuk perhitungan akrual, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan arus kas. Saya harap teman-teman semua punya buku dari dosen saya untuk lebih memperjelas tentang rumus-rumus di dalam model-model akrual maupun di dalam model akrual, yaitu model akrual pilihan. Pasti ada rumus di sini, dan juga model total akrual juga ada rumus. Ya, kalian semua memiliki buku dari Bu Kusuma Dewi, yaitu tentang teori akuntansi yang pengarangnya Ibu Lo Kusuma Dewi sendiri. Untuk mempermudah melihat rumus-rumusnya, nanti saya tidak akan menjelaskan tentang rumusnya, saya akan memberitahukan apa-apa saja. Balik. Oke. Habis itu model total akrual, masih di dalam model-model akrual. Yang pertama kan model total akrual, terus yang kedua ada model akrual yang pilihan. Materinya yaitu isu-isu dalam manajemen laba. Saya akan memberikan satu contoh. Ada 6 model akrual pilihan terpilih yang dipertimbangkan dalam laba berakhir dan dapat sebagai berikut. Informasi yang asimetris, ini suatu kondisi yang disebabkan oleh informasi yang diketahui namun manajemen tidak ingin untuk mereka mengungkapkannya. Yang dimodifikasi. Yang kelima model industri. Yang keenam model Kang dan Sivarana Krishna. Saya harap kalian semua bisa mengerti ya. Itu semua menggunakan rumus-rumus yang ada di buku